Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat bersukacita untuk kita sekalian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah penyampaian dari malaikat Tuhan kepada para gembala. Malaikat Tuhan menjelaskan bahwa seorang bayi terlahir ke dunia melalui rahim perawan Maria, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Pada malam di Bethlehem, Tuhan menunjukkan kepada para gembala sebuah tanda agung dan ajaib. Tetapi tanda agung itu tampaknya di luar dugaan manusia. Sebab Tuhan memilih atau menjadikan palungan sebagai tanda agung dan ajaib itu. Palungan adalah tempat memberi makan hewan, tempat memberi makan domba, atau tempat memberi makan sapi, atau tempat memberi makan babi. Karena itu tempat itu kotor dan berbau. Terlalu hina bagi seorang manusia dilahirkan di tempat seperti ini. Tetapi Sang Juru Selamat kita terlahir di dalam palungan yang hina ini. Palungan itu menjadi monstran pertama di mana Maria dan Yosef serta para gembala datang menyembah Yesus, Anak Allah. Pujian para malaikat di surga, Gloria in excelsis Deo, diarahkan kepada Yesus yang terbaring di dalam palungan. Dari dalam palungan yang kotor, bau dan hina itu, muncullah sukacita yang besar di bumi dan di surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pada saat ini, pada malam yang kudus ini, Tuhan menunjukkan kepada kita masing-masing tanda yang agung yang sama, yakni palungan. Pada malam ini, warta para malaikat ditujukan kepada kita semua. Hari ini, malam ini, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tetapi ia lahir bukan lagi di kota Daud. Ia tidak lagi terbaring di palungan di kandang. Tetapi hari ini, di malam yang kudus ini, Tuhan mau hadir, mau terlahir di dalam diri kita, di dalam palungan kita. Mari kita melihat sejenak kehidupan kita dan kita bertanya, bukankah hidup kita seringkali kelihatan seperti palungan, kotor, berbau dan hina? Bukankah kehidupan keluarga, bapa, mama, dan anak-anak kita tidak terlalu bersih, tetapi layaknya seperti palungan, kotor dan berbau? Kotor bukan berarti jarang mandi, tetapi kotor dalam arti tidak luput dari dosa dan salah. Itulah saat-saat di mana dosa menguasai hidup kita, di mana kita lebih suka mencari kesenangan duniawi daripada Tuhan, di mana kita mengingkari janji-janji kita. Hari ini kita katakan, ya saya siap menjalankan, tetapi besok lusa saya di belakang tidak siap.
Seringkali kita tidak komitmen pada kesetiaan kita satu sama lain. Seringkali kita mencari Tuhan ketika kita butuh. Seringkali kita hanya datang misa pada waktu Paskah atau pada saat Natal. Seringkali gereja terasa kosong saat hari Minggu, terasa luas pada saat hari Minggu, tetapi rasanya sangat sempit ketika hari Natal dan hari Paskah. Seringkali kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa malu dan enggan dan tidak mau mencari Tuhan. Tetapi pada malam Natal ini, malam yang kudus ini, kita mendengarkan berita kesukaan besar. Yesus Tuhan mau lahir di dalam palungan hidup kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kelemahan-kelemahan kita, kelemahan bapa, kelemahan mama, kelemahan anak-anak, dan kelemahan keluarga besar. Dan supaya dalam ketidaksempurnaan, dalam kelemahan-kelemahan itu, kita disempurnakan dengannya yang ilahi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sesungguhnya tanda agung dan yang ajaib itu adalah bayi Yesus sendiri. Seperti malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, "Kamu akan menjumpai seorang bayi." Pada saat ini, di sini, dan malam hari ini, kita datang menjumpai bayi Yesus yang terbaring di palungan, di kandang Natal yang ada di dalam gereja ini. Kalau kita memperhatikan patung bayi Yesus, setiap patung bayi Yesus selalu digambarkan ia tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Ini adalah gerak isyarat yang sangat mengagumkan bagi seorang bayi. Gerakan seperti ini menandakan bahwa ia meminta dipeluk dan dibelai. Demikian juga dengan bayi Yesus. Dengan gerak isyarat seperti itu, seolah Yesus mengundang setiap orang, setiap keluarga yang datang ke kandang. Ia berkata, "Mari, peluklah saya, mendekatilah kepadaku." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita merayakan Natal sebagai undangan untuk dekat dengan Yesus sebagai sumber kedamaian dan keselamatan bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga-keluarga Kristiani. Selamat Natal, Happy Merry Christmas. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian, menyertai keluarga-keluarga. Tuhan memberkati.